قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video yang beredar kaum muslimin di mana ada jamaah sholat taraweh yang marah-marah. Ya, kalau di dalam captionnya itu marahnya karena sang imam membaca surat Al-Fatihah itu tidak seperti tradisi Muhammadiyah. Katanya itu kaum muslimin ya. Itu berdasarkan caption yang ada di dalam video ya. Yang dipermasalahkan oleh bapak ini, jadi si imam itu ketika membaca ayat terakhir dari surat Al-Fatihah itu diwaqaf ya. Kata dia seharusnya diwasol. Karena kalau tradisi Muhammadiyah itu biasanya diwasol, katanya seperti itu ya. Jadi kalau membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu benar. Cuma kalau bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu katanya salah, nggak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah katanya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Tapi malam ini cara imam membacanya saya anggap di luar tradisi Muhammadiyah. Tuh kaum muslimin ya, dari ucapan bapak ini ya persis dengan yang ada di caption di dalam video ini kaum muslimin ya. Katanya cara membacanya ini di luar tradisi Muhammadiyah ya. Ini kaum muslimin ya. Coba kita baca caption yang ada di video ini kaum muslimin. Tidak paham ilmu baca Al-Quran tapi ngegas nyalahin bacaan Al-Fatihah imam taraweh ya. Cara baca Fatihah imam dianggap tidak sesuai tradisi Muhammadiyah hanya karena bacaan waqaf dan wasol pada ayat terakhir surat Al-Fatihah ya. Kronologi baca di deskripsi. Ini postingan dari akun Facebook kaum muslimin ya. Ini akun Facebooknya. Dari akun yang bernama Pak Jitu kaum muslimin ya. Ini coba kita baca caption ya, deskripsi videonya kaum muslimin ya. Nih. Tidak paham ilmu baca Al-Quran tapi ngegas nyalahin bacaan Al-Fatihah imam taraweh gara-gara tidak biasa mendengar waqaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ini ya. Nafas imam tidak sampai, lalu mengulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Alasan karena imam-imam sebelumnya belum pernah membawakan seperti itu. Pak Imam mesti sabar dan menjelaskan dan diajari agar Ramadan tahun depan Bapak ini lagi yang imam. Ya, ini video Abdurrahman Ashari. Jadi berdasarkan penjelasan ini ya, Bapak ini marah karena imamnya ya mewakafkan bacaan surat Al-Fatihah ayat terakhir ya di lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, kemudian diulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu katanya bacaannya salah, tidak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah. Ini sejak kapan masalah agama ini disangkut pautkan dengan masalah tradisi ini? Hah? Sejak kapan kok yang jadi patokan tradisi? Coba kita lanjut video dari bapak-bapak tadi kaum muslimin ya. Silakan cek di takmir di Parji Muhammadiyah. Sejak Pak Yamin jadi imam tidak pernah membaca ayat seperti itu. Saya benar-benar kecewa malam ini bahwa takmir masjid
membiarkan hal seperti itu terjadi. Itu kebiasaan dan tradisi HTI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ini bawa-bawa HTI juga kaum muslimin ya. Jadi katanya kalau bacanya di wakaf seperti itu seperti bacaan HTI. Ya. Sementara kalau tradisi Muhammadiyah itu nggak seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, tradisi Muhammadiyah seperti apa? Ya, apakah di lafaz alaihim yang awal diwakafkan, kemudian dilanjutkan, atau memang ayat 7 itu dibaca secara penuh? Ya. Jadi ayat 7 itu langsung dibaca full. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mungkin seperti itu tradisi Muhammadiyah, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Maksud bapaknya ini nggak sesuai dengan tradisi Muhammadiyah. Tradisi Muhammadiyah sendiri itu seperti apa? Wallahu a'lam kaum muslimin ya. Tapi yang jelas kaum muslimin, memang ya sama dengan yang ditulis di caption ini ya. Tidak paham ilmu baca Al-Quran tapi ngegas nyalahin bacaan Al-Fatihah imam taraweh. Bener ini kaum muslimin. Dan lagian juga kenapa kok bawa-bawa ormas dalam masalah seperti ini? Ya, masalah agama itu ya bukan urusan ormas kaum muslimin. Dan inilah akibat dari ta'asub kepada ormas ya. Kita ini nggak boleh ta'asub kepada ormas, kepada tokoh, kepada madhab. Nggak boleh ya. Akibatnya seperti ini, seolah-olah Muhammadiyah yang menjadi acuan kebenaran. Kalau nggak Muhammadiyah salah ya. Ya sama dengan ormas yang itu ya. Selain ormas ini salah semua ya, selain ormas ini neraka. Kalau nggak ikut ormas ini bisa masuk surga karena ditolong ormas ini. Itu akibat dari ta'asub kepada ormas. Ya akhirnya yang menjadi patokan itu ya ormas. Yang dilakukan ini 100% sunnah Rasul. Padahal banyak yang belangsak juga. Ya. Sholawatan joget-joget, kesyirikan, ya, tahayul, bid'ah, khurafat, berkarat di sana. Tapi ngeklaimnya 100% sunnah Rasul. Ya, jadi nggak boleh fanatik-fanatik yang seperti itu ya. Acuan kita ya ilmu ya. Bukan ormas, bukan madhab, bukan kelompok, bukan golongan, bukan ya. Termasuk masalah bacaan Al-Quran ini ya. Patokannya ilmu, bagaimana ilmu tajwid ya mengatur bacaan-bacaan Al-Quran. Ya kan seperti itu. Acuannya ilmu, acuannya bukan ini nggak sesuai tradisi Muhammadiyah, ini nggak sesuai tradisi NU, ini nggak sesuai tradisi HTI. Kalau seperti ini Muhammadiyah, kalau seperti itu NU, seperti itu HTI. Bukan seperti itu. Acuannya itu ilmu. Sesuai nggak dengan kaedah baca Al-Quran yang baik dan benar. Sudah itu saja. Jadi ya nggak usah macem-macem lah, aneh-aneh. Kalau berbicara masalah wakaf, ya ini sebenarnya ya sangat luas lah kaum muslimin ya. Terlebih dari bacaan Al-Fatihah ayat ke-7 ini kan memang banyak sekali pendapat-pendapat para ulama ya bagaimana metode membacanya ya. Ada yang melarang mewakafkan di lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ada yang melarang akan tetapi tidak sampai kepada haram juga itu kaum muslimin. Ya. Itu diwasol lebih utama. Tapi ketika diwakafkan, itu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bahas ini ya cukup panjang betul kaum muslimin ya. Cukup panjang betul. Ya, tapi kalau kita berkiblat kepada qori-qori yang kelas internasional, ya bahkan imam-imam besar yang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bahkan di Indonesia sendiri pun ya banyak yang seperti itu. Ya, mereka mewakafkan ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah ya. Karena memang nggak ada masalah diwakafkan di sana. Ya. Dan sebenarnya tanda-tanda wakaf ya, itu kan ya dibuat untuk mempermudah kita di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, di mana kita harus berhenti, di mana kita lebih baik tidak berhenti ya. Kalau dilarang berhenti mutlak itu nggak ada kaum muslimin. Orang baca surat Al-Fatihah saja ya. Ada yang satu nafas dari ayat
ke ayat itu diwasol semua, nggak ada wakof sama sekali. Coba, apakah bermasalah? Ya nggak bermasalah. Ya, sah-sah saja asal bacanya bener. Itu kaum muslimin. Begitu juga kalau mau wakof. Wakof itu kan ya dengan berbagai faktor. Kita membaca Al-Quran, mewakofkan bacaan kita itu kan dengan berbagai faktor. Ada yang memang itu ada tanda wakofnya berhenti, ada yang memang diwakofkan karena nafasnya nggak sampai. Ya. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Kalau berhenti karena nafasnya nggak sampai dan berhenti pada kalimat yang tidak sempurna, maka diulang lagi. Itu namanya wakof ibtida. Ya. Ya ini sama dengan yang dilakukan oleh imam tadi. Ya, bacanya diwakof karena nafasnya nggak sampai. Bukan karena ada tanda wakof di sana. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak apa-apa, ya. Wakof itu di mana saja, ya, asal tidak memotong kata, itu enggak ada masalah, ya. Kalau dia wakof karena memang ada tanda wakof, maka dia tidak perlu mengulang ya satu kata atau satu kalimat di belakangnya. Tapi kalau dia berhenti yang tidak pada tempat wakof, maka dia harus mengulang. Kan seperti itu. Yang nggak boleh itu kalau wakof itu memotong perkataan, memotong kalimat, memotong lafaz. Nah itu nggak boleh kaum muslimin. Ya sebagai contoh, kalau misal kita ya katakan membaca surat Al-Fatihah lah ya. Wakofnya kita nggak tepat. Misal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Ya, itu nggak tepat. Kalau memang mau diwakofkan di sana, maka diwakofkan di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru lanjut ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, itu boleh. Atau yang nggak boleh itu gini ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alai. Itu nggak boleh. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim itu boleh, diulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh. Ya. Atau nggak boleh gini ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Itu nggak boleh. Ya, jadi ya sebenarnya tanda wakof itu adalah rambu-rambu supaya kita tepat bacaan Al-Qur'annya. Yang nggak harus kita 100% berpatokan dengan tanda wakof tersebut kaum muslimin. Ya, misal ada tanda ya lam alif, ya itu nggak boleh wakof. Kemudian kita diharamkan betul untuk wakof di sana. Nggak juga. Ya, apalagi kalau kita melihat mushaf itu kan macam-macam kaum muslimin, ya. Dan tanda-tanda wakof yang ada di masing-masing mushaf itu juga macam-macam, ya. Ada yang di lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada ditulis lam alif, nggak boleh berhenti. Ada yang ditulis tanda wakofnya shad lam ya, ya, di mana di sana itu dikatakan ya al-waslu aula, ya, menyambung itu lebih baik. Akan tetapi tidak sampai haram ketika kita mewakofkan di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ya, jangankan di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wong dari ayat ke ayat yang lain saja boleh diwasol. Itu loh kaum muslimin. Baca Al-Fatihah kan boleh kaum muslimin. Kita baca diwasol semua asal nafasnya sampai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Kalau nafasnya sampai, nggak apa-apa ya. Kalau saya nggak sampai. Jadi meskipun di sana ada tulisan lam alif, ya, shad lam ya, ya tetap boleh di wakof. Ya. Kalau memang nafasnya sampai dilanjutkan itu lebih baik. Tapi ketika berhenti tidak diharamkan. Apalagi kalau kita menyimak bacaan-bacaan para imam ya. Itu kalau yang seperti itu disalahkan, maka banyak sekali imam-imam besar itu yang
ya secara tidak langsung disalahkan juga karena bacaan mereka seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi sudahlah kalau masalah-masalah hal-hal yang kecil yang seperti ini yang sifatnya memang ya ada perkara-perkara khilaf yang muktabar ya nggak usah perlu dipermasalahkan lah. Nggak perlu dipermasalahkan sampai apalagi sampai ngotot-ngotot sampai ribut di masjid seperti itu kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi semuanya kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.